blonde hair. I think it was. The majority of us live in. particular actions this particular. Please to keep quiet, but Pada tahun 2014 yang lalu, ada seorang wanita yang bernama Jacoba. Dia mengungkapkan kejanggalan tentang dirinya setelah dia dewasa, karena dia hanya satu-satunya anak yang memiliki rambut pirang dan bola mata berwarna biru di keluarganya. Sedangkan anggota keluarganya yang lain memiliki rambut berwarna hitam dan bola mata yang coklat. Jadi awal mula kasus ini terungkap dari rasa penasaran si Jacoba itu tadi yang merasa berbeda dengan keluarganya. Sebenarnya sih rasa penasaran ini sudah lama dia pendam. Dia juga sempat mengira jika dirinya ini adalah anak pungut atau dari hasil adopsi. Setelah dewasa, barulah Jacoba memberanikan diri bertanya kepada ibunya. Dan hasilnya, sang ibu memberitahukan bahwa dia berasal dari donor sperma. Biar bahasanya tidak terlalu vulgar, selanjutnya saya akan singkat menjadi spare aja ya. Adalah Debbie, ibu dari Jacoba, memberitahukan bahwa pada tahun 1979, suaminya tidak bisa memiliki anak karena memiliki masalah kesuburan. Dari sinilah Debbie saat itu konsultasi ke dokter spesialis kesuburan yang bernama Don Klein. My husband could not have children. I wanted a child so it was 1979. Don Klein sendiri adalah dokter kesuburan yang paling terkenal dan memiliki reputasi yang baik di Indianapolis. Jadi siapapun yang mempunyai masalah kesuburan, kalau konsultasi dan datang ke tempat praktek Don Klein, pasti masalah akan selesai. Dan benar saja, Don Klein pun punya solusi agar ibunya Jacoba ini bisa hamil dan memiliki anak, yaitu dengan cara melakukan inseminasi buatan. Dan spare yang digunakan saat itu memang dari spare pendonor yang tidak disebutkan identitasnya karena merupakan peraturan yang ada di sana. Tujuannya agar si pendonor ini nggak terkena masalah di kemudian hari dengan para pasiennya. Maksudnya biar nggak ada hubungan lagi. Dan prosedur ini memang legal di Amerika, dengan syarat ada persetujuan dari pihak pasiennya, termasuk ibu Jacoba ini, dan mengikuti prosedur dari kedokteran. Namun waktu itu Don Klein menjelaskan jika si pendonor hanya boleh mendonorkan spernya sebanyak 3 kali saja, tidak boleh lebih. Hal ini bertujuan agar tidak banyak bayi yang lahir dari spare satu laki-laki, yang mana mereka bersaudara tapi nggak sadar. Mengerikan banget jika itu terjadi. Menikah dengan pasangan, tapi ternyata pasangan kita sedarah dari ayah yang sama tanpa kita sadari. Setelah mendapatkan penjelasan dari Don Klein yang menurut ayah dan ibunya Jacoba ini aman, dalam artian mengikuti prosedur kedokteran dan legalitas dari pemerintah, akhirnya dilakukanlah inseminasi buatan, lalu Debbie hamil dan lahirlah Jacoba ini. Jadi itulah cerita dari Debbie selaku ibu dari Jacoba. Kemudian di tahun 2014 kemarin, di usia Jacoba yang ke-35 tahun, dia baru tahu kalau dirinya dari spare donor. Tapi di tahap ini belum masuk masalahnya, karena semua yang dijelaskan sudah sesuai dengan prosedur. Cuma yang nggak bisa dipungkiri perasaan sedihlah yang dialami oleh Jacoba di saat tahu ayah yang selama ini menemani dia dari lahir ternyata bukan ayah biologisnya. Seiring berjalannya waktu, Jacoba mulai mencari tahu 2 saudara lainnya sesuai yang dikatakan oleh Don Klein pada waktu itu, bahwa si pendonor hanya boleh mendonorkan spernya sebanyak 3 kali saja. Dia pun penasaran dong dan ingin mencari 2 saudara lainnya. Syukur-syukur dia mendapatkan informasi tentang ayah biologis yang telah mendonorkan spare kepada sang ibu. Akhirnya dia pun mencari tahu di sebuah situs web yang bernama 23andMe, yakni sebuah situs resmi medis di Amerika untuk mencari tahu genetik DNA orang lain. Karena di Amerika semua orang secara genetik sudah terdaftar DNA-nya di situs ini. Tujuannya agar semua orang di sana bisa menyelidiki sendiri apakah dia ini anak kandung atau bukan dari silsilah keluarga. Di sini Jacoba pun mengecek DNA-nya.
nanti DNA yang cocok dengan DNA dia itu bakalan muncul. Dan yang muncul itulah saudaranya dari si pendonor yang sama. Dan setelah dia menyelidiki, ternyata saudaranya bukan hanya 2, melainkan ada 7 orang yang muncul dan terindikasi sebagai saudara kandung dari pendonor yang sama. Yang itu artinya guys, spare yang didonorkan ke ibunya waktu itu ada lebih dari 3 orang. Dan yang jelas ini menyalahi aturan inseminasi. Never used my donor more than 3 times. That I had siblings was amazing. Meskipun baru indikasi, namun setidaknya ia mulai mendapatkan sedikit titik terang. Setelah itu dia menghubungi saudara-saudara yang lain untuk menanyakan hal yang sama. Hingga akhirnya diketahui bahwa ibu-ibu mereka juga dulunya konsultasi masalah kesuburan kepada Don Klein. Sampai di sini mereka semua masih kebingungan dan belum mendapatkan jawaban siapa pendonor spare ibunya dulu. Singkat waktu setelah menyelidiki dengan waktu yang cukup lama, akhirnya kejanggalan mereka tentang siapa pendonor spare kepada ibu-ibu mereka pun terjawab, bahwa Don Klein sendirilah yang menjadi pendonornya, dengan alasan karena waktu itu Don Klein kehabisan stok spare untuk didonorkan. Yang awalnya Jacoba penasaran sama si pendonor, setelah tahu si pendonornya, muncullah kekhawatiran di benak mereka. Sudah berapa banyak bayi yang dilahirkan akibat ulah Don Klein? Mereka yakin bahwa saudara sekandungnya lebih dari 7 orang. Jacoba kemudian mencoba melaporkan kejadian ini kepada Jaksa Agung. Namun laporan Jacoba tidak digubris dan diabaikan oleh mereka, karena mereka mengira nggak mungkin seorang dokter ternama yang memiliki reputasi yang baik melakukan hal sekotor itu. Jacoba tidak menyerah begitu saja. Dia mencoba lagi mengangkat berita ini ke media, karena memang dia rasa kasus ini harus terbongkar dan akan berakibat fatal jika masyarakat, terutama warga Indianapolis, tidak tahu masalah segenting ini. So I reached out to every news outlet, and we're starting off on a chilly start today. Nobody would pick up the story. Setelah itu Jacoba pun menghubungi seorang reporter dari salah satu perusahaan surat kabar yang bernama Angela. Dia menceritakan semua masalah kepadanya via email, yang isinya bahwa ada salah seorang dokter kesuburan yang bernama Don Klein telah melakukan inseminasi buatan yang melanggar pemerintah dan kode etik kedokteran. Shocking, but it was also reach out to Attorney General of our state. Jacoba came to me, United States. Angela pun membaca pesan dari Jacoba, dan menurutnya masalah ini tidak bisa dianggap sepele lalu dibiarkan begitu saja. Dia berniat ingin mengangkat kasus ini. Namun sebelum itu Angela menghubungi Don Klein untuk mencari tahu kebenarannya sesuai pernyataan dari Jacoba. That he only used sperm. Told me that he was not the father. So I'll tell Dr. Klein in the very beginning. Tentu saja Don Klein menyangkal hal tersebut. Dia mengklaim jika dirinya selalu melakukan sesuai prosedur yang ada. Angela tidak percaya begitu saja, lantas meminta bukti tes DNA. Don Klein panik dan menolak untuk melakukan tes DNA. Dia segera menutup telepon dari Angela. Sedikit muncul kecurigaan di dalam benak diri Angela bahwa Don Klein memang bersalah. Ditambah lagi saat minta tes DNA yang ditolak oleh sang dokter. Akhirnya Angela mencoba mengangkat kasus ini melalui berita. Tapi dia tidak menyebutkan identitas si tersangka karena dia juga belum cukup memiliki bukti yang kuat jika Don Klein benar-benar melakukan hal tersebut. Tujuan Angela memberitakan masalah ini ke publik diharapkan orang di luar sana bisa lebih peka untuk melakukan tes DNA sehingga kebenaran akan lebih cepat terungkap. Di sini Jacoba menghubungi anak dari istri sahnya Don Klein dan menceritakan masalahnya. Anaknya pun bersikap kooperatif dan bertanya kepada sang ayah. Ternyata Don Klein mengakui bahwa dia menggunakan spermnya sendiri untuk didonorkan kepada para pasiennya. Tapi itu pun gak lebih dari 10 orang. Ini menurut pengakuan dari Don Klein. There was absolutely no more than 10. And he did admit they said they had talked to their dad. Waktu pun terus berlalu. Semakin banyak orang yang melakukan tes DNA, dan kini jumlah orang yang terindikasi sebagai saudara-saudara dari Jacoba sudah mencapai 14 orang. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, baru diketahui oleh saudara ke-14-nya yang bernama Julie bahwa dulu ibunya melakukan inseminasi menggunakan spare ayahnya. Tapi setelah dites ternyata bukan. Don Klein telah menukarkan spare ayahnya dengan spare miliknya sendiri. Dia banyak berbohong kepada pasien-pasiennya. Masalah menjadi semakin rumit. Mereka harus bekerja keras mencari silsilah dari Don Klein. Jadi kasusnya Julie ini lebih menyakitkan lagi dari kasusnya Jacoba, karena yang ibunya Julie tahu bahwa inseminasi itu menggunakan spare suaminya sendiri, bukan dari si pendonor. Kalau ayahnya Jacoba emang spernya nggak bisa digunakan lagi akibat sudah tidak subur, jadilah pakai si pendonor. Tapi
Kalau ibunya Julie, spare suaminya masih bisa diperbaiki dan gak mandul, cuma lemah aja, sehingga tidak sampai ke indung telur. Makanya butuh proses inseminasi. Kemudian saudara-saudaranya ini bersatu mengadakan sebuah pertemuan dengan mendatangkan Don Glenn. Si dokter datang dengan santai, tidak punya rasa bersalah. Dia menanyakan siapa saja namanya, umurnya, profesinya apa, seolah-olah menghakimi siapa saja anaknya yang sukses dan tidak. Dan parahnya lagi, dia membawa pistol untuk berjaga-jaga. Then we asked about medical, felt like we were being judged. Which one of my offspring? Di sana Don Glenn mengakui perbuatannya tanpa rasa penyesalan. Bahkan dia mengatakan apa yang telah dilakukannya hanyalah membantu para wanita yang bermasalah dengan kesuburan. Dan itu tidak lebih dari 15 kali. Beda lagi kan pengakuannya dari sebelumnya. Would not be more than 15 siblings. Seiring berjalannya waktu, kini saudara mereka terus bertambah. Dan diketahui telah menemukan seorang pria bernama Matt yang ke-17. Matt dan ibunya tidak pernah menyangka jika Don Glenn adalah seorang dokter yang jahat. Mereka pun gak habis pikir, gimana bisa sudah puluhan tahun yang lalu tapi gak ada seorang pun yang menyadari masalah ini. That has always remained a very sad undressing and putting my feet in the stirrups when I'm having the ejaculation. The fact that he's got to place that syringe This is unbelievable. 15 times, didn't even know. Decades. And no one knew. Pada suatu ketika, Jacoba dihubungi oleh Don Glenn. Jacoba sempat kaget kenapa dia menelponnya. Ternyata Don Glenn menyampaikan bahwa ada suatu masalah yang menimpa hidupnya, yaitu kantor penyiar berita memberitahu dia dan ingin mengekspos kasusnya. Maksudnya dia harus mengakui di hadapan publik. Don Glenn meminta Jacoba untuk membatalkan siaran itu, karena jika sampai terekspos, maka hubungan dia dengan sang istri dan gereja akan berantakan. Tentu saja Jacoba nggak mau membatalkannya, karena seolah-olah si Don Glenn menyuruh Jacoba untuk menutupi kebenaran akan hidupnya. Mau bagaimana dan apapun resikonya, Jacoba akan tetap menggoreng kasus ini sampai semuanya ditangani dengan adil. Push me, I'm gonna push back 100 times more. You know, that's because what's happened to everybody so far, because I'm ready to fight you. Bring it on. Sementara setelah itu, Angela juga mendesak Don Glenn agar mau mengaku di hadapan publik. Akhirnya Angela membuat janji bertemu dengan Don Glenn di sebuah restoran dekat kantor berita. Dia nggak berani jauh-jauh, karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Don Glenn nggak mau diekspos beritanya. Dia khawatir si dokter akan nekat. Ditambah lagi saat dia bertemu, Don Glenn membawa pistol. The truth matters. He said it will ruin my marriage, and I feel like Setelah semua kejadian ini, Jacoba dan saudara-saudaranya mendapatkan teror. Mulai dari Jacoba yang menemukan baut ban mobilnya lepas. Saudara yang lain diretas datanya, karena di dalam data itu ada banyak barang bukti pelaporan atas kejahatan Don Glenn. Mereka merasa sedang diawasi oleh seseorang, yang mungkin itu adalah suruhan dari Don Glenn. Tujuannya agar mereka takut dan tidak jadi melapor. Klein called and threatened me over the phone. In my gut, I feel like morphine and harassed, traumatized me so that I would be quiet. Tidak henti-hentinya Jacoba mengirim sebuah laporan via email ke kantor Jaksa Agung. Namun tidak ada seorang pun dari mereka yang menanggapinya. Jacoba pun akhirnya melakukan investigasi sendiri. Semua yang berhubungan dengan Don Glenn, mulai dari pendidikan, artikel kehidupan masa lalunya, dan lain-lain. Jacoba tidak pernah gentar dan takut dengan ancaman Don Glenn. Dia justru ingin sekali membongkar semua aib Don Glenn, yang salah satunya, dulu pada tahun 1963 di masa muda, Don Glenn mengendarai mobil dan secara tidak sengaja dia menabrak seorang bocah hingga kehilangan nyawanya. And this little girl dark. Between two cars. And he changed his life. Nah, semenjak kejadian itulah, Don Glenn merasa sangat bersalah dan berusaha merubah dirinya menjadi lebih baik. Dia jadi religius dan rajin ke gereja. Hal itu pun diungkapkan oleh salah satu teman gerejanya bahwa perubahan Don Glenn sangat drastis, dan sang dokter hanya ingin menebus dosa dengan cara membantu ibu-ibu yang tidak memiliki anak agar bisa mendapatkan keturunan. Bahkan Don Glenn selalu membaca Alkitab. Salah satu ayat yang menjadi favoritnya adalah Yeremia 1 ayat 5, yang artinya sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau.
Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Jadi Don Klein ini seolah-olah menggunakan ayat Alkitab untuk membenarkan atau jadi tameng perbuatan salahnya. Ada juga kesaksian dari salah satu jemaat gereja, jika Don Klein adalah seorang penatua di gereja yang kerap kali membaptis calon-calon Kristiani. Don Klein adalah seorang dokter sekaligus menjadi orang penting di gerejanya. Bukankah dia cukup terpandang dengan semua itu? Yang setiap hari pergi bekerja ke klinik, colai, dan menempatkan spernya secara diam-diam kepada rahim wanita tanpa seizin para pasiennya. Ini jelas salah dan tidak bisa dibenarkan. Yang pasti ini adalah personalnya yang menyalahartikan ajaran di Alkitab. Doing it over and over and over and over. He could have stopped at any point inside women without their consent. Seiring berjalannya waktu, fakta pun perlahan mulai terungkap. Saudara-saudara mereka yang tidak mereka ketahui sebelumnya ternyata tinggal di kota yang sama dan jaraknya berdekatan. Mereka menjadi paranoid satu sama lain, khawatir jika mereka sebelumnya pernah pacaran dan berhubungan badan. Yang lebih mereka khawatirkan jika mereka sudah terlanjur menikah. Everyone that you interact with, small community, Stand the way you look. don't even know it. And are my half sibling, and I just don't even. I think without a doubt. Who knows how many siblings we have? Jekoba dan saudara-saudaranya terus mencari kebenaran. Dia berulang kali melapor ke kantor jaksa agung, namun tidak pernah digubris. Hanya Angela yang percaya kepadanya. Angela membantu Jekoba sampai kasusnya ditangani oleh hakim. I want him punished. No, about this, and they would tell me nothing. Anything. Asking the attorney general. Namun pengakuan dari hakim bahwa Don Klein tidak bisa dituntut atas pembunuhan karena tidak ada unsur di dalamnya. Gak bisa juga dituntut karena penyerangan, karena ceritanya seperti seorang yang butuh bantuan untuk bisa punya anak, sedangkan sang dokter membantu akan hal itu. Jadi gak ada tuntutan gitu. And I wasn't gonna put it on paper, but legally it isn't a sexual. How's this not rape? And I said, what about battery? I was so pissed. I can't charge him with battery. It wasn't battery. Determine whether or not Dr. Klein had committed a crime wasn't to apply the law. Koba and a lot of the individuals touched. Sampai suatu ketika terungkaplah jika Don Klein memalsukan data penyelidikan, padahal sudah jelas salah. Nyatanya dia menggunakan spernya sendiri untuk praktek di kliniknya. Hal itu dapat dibuktikan dari hasil DNA yang menunjukkan bahwa ayah kandung mereka memanglah Don Klein. Kecocokannya hingga 99,9%. We wanted to nail him with something. And the fact that we finally got something said, we have a search warrant for your DNA. Need you to open your mouth. That's a little bit about what is this all about. And his biological daughter, 7% came back. 99. Dengan dasar itu, akhirnya Don Klein bisa digugat di pengadilan atas tuduhan pemalsuan data penyelidikan. Setelah melalui proses hukum yang begitu rumit, sang dokter hanya mendapatkan hukuman ringan berupa hukuman percobaan 1 tahun penjara dan denda $500. They suspended sentences, and so he got the 2-level sentence. So the court will fine you $500, a $500 fine. Namun tetap saja pada akhirnya dia tidak menjalani hukuman penjara karena banyak yang membela, mulai dari komunitasnya, salah satu orang dari hukum, orang-orang gereja, dan masih banyak lagi. Menurut mereka Don Klein sudah tua dan tidak pantas mendapatkan hukuman penjara. Off the hook. Just let this man. Tentu keputusan itu membuat Jekoba merasa sangat kecewa karena tidak setimpal dengan apa yang diperbuat oleh Don Klein. Dan anak-anak hasil donor sper Don Klein banyak yang mengalami masalah kesehatan. Yang hal ini menandakan bahwa spernya Don Klein memang tidak layak didonorkan karena dia penyakitan. No one on my mom's side does. A lot of digestive and colon. Spent weeks in the hospital. Colonoscopy, endoscopy. I've had. Got the results back. Children and I were both diagnosed with, and I honestly just thought, oh, this is a mistake. Or half siblings listed. I got to the genetic D. Pada tahun 2018, ibu-ibu dan saudara-saudara mereka berhasil meloloskan peraturan perundang-undangan tentang pendonor inseminasi ilegal. Dan hasilnya ditemukan 44 dokter yang melakukan praktek yang serupa di Indiana. Sampai film ini dibuat, ada 94 saudara yang terindikasi dari keturunan Don Klein dan akan terus bertambah.
Mereka mempermasalahkan hal ini karena untuk menghindari insest atau perkawinan dengan saudara sedarah. Jika sampai itu terjadi, 50% kemungkinan anak-anak mereka akan terlahir cacat, baik fisik maupun mental. Dan ini sangat mengerikan. Perlu diketahui di dalam film dokumenter Netflix ini merupakan kisah nyata yang terjadi di Indiana, Amerika Serikat pada tahun 1970 sampai 1980-an. Dan sampai saat ini jumlah yang terindikasi anak dari Don Glenn belum diketahui pasti. Mungkin lebih dari 100 orang. Sosok Don Glenn di film dokumenternya bukan merupakan tokoh asli, melainkan hanya diperankan oleh aktor yang sangat mirip dengannya. Meskipun demikian, pemeran anak-anak Don Glenn dari hasil praktek inseminasi ilegal yang tampil di film ini adalah merupakan tokoh nyata.